Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Amelia, NPM 2050200056, kelas B, Prodi Pendidikan Ekonomi, Universitas Pasundan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar Microsoft Office PowerPoint. Dasar-dasar Microsoft Office PowerPoint. Microsoft PowerPoint atau Microsoft Office PowerPoint atau PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi. Kita buka terlebih dahulu aplikasi PowerPoint-nya. Lalu klik blank presentation. Di sini ada aplikasi PowerPoint. Kita contohkan saja, klik kata yang ingin kita gunakan. Contohnya yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini ada ribbon atau menu bar yang berisi serangkaian tab yang masing-masing memiliki seperangkat alat dalam membuat presentasi. Yang pertama ada tab file. Secara umum berisi perintah untuk menyimpan, mencetak, dan mengekspor presentasi. Yang kedua ada tab home, yaitu berisi sekumpulan tool yang paling umum digunakan dalam PowerPoint. Yang ketiga, insert, berisi alat untuk menyisipkan berbagai jenis konten seperti table, gambar, bagan, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada tab design, berisi sekumpulan tema yang siap kita gunakan, tinggal klik pada area tema yang kita gunakan. Contohnya, bisa kita klik saja tema yang ingin kita gunakan seperti apa. Nah, adapun di sini menu size adalah tool untuk mengubah rasio atau ukuran size. Jika menginginkan ukuran size yang lain pada custom size, lalu pilih sesuai kebutuhan kita. Tinggal sesuaikan saja apa yang kita butuhkan. Lalu ada format background. Yaitu untuk mengubah latar. Sesuaikan saja dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya ada transition, berisi animasi slide yang aktif, bisa menambah suara pada slide aktif sesuai dengan keinginan. Lalu ada tab animation, berisi tool-tool untuk membuat animasi pada suatu objek dalam slide. Cara menggunakannya yaitu klik pada objek, yang akan diterapkan, kemudian pilih jenis animasi yang kita inginkan. Selanjutnya ada tab slide show, berisi tool untuk mengontrol pengaturan yang terkait dengan tampilan presentasi saat menampilkannya kepada audiens. Selanjutnya ada tab review, berisi sekumpulan alat pendukung yang diperuntukkan untuk tulisan dalam slide. Selanjutnya ada tab view, berisi tool untuk mengatur tampilan kerja PowerPoint. Saat pertama kali membuat lembar kerja baru, maka secara otomatis akan ada satu slide yang terbentuk. Untuk menambah slide baru, jika ingin layoutnya sama seperti slide sebelumnya, maka cukup klik ikon new slide. Jika membuat layout yang berbeda, klik pada tulisan new slide, kemudian pilih layout yang kita inginkan. Contohnya seperti ini. Lalu untuk menambahkan konten, klik pada slide yang ingin ditambahkan tulisan. Kemudian untuk menambahkan kolom teks, cara pertama bisa menekan Ctrl D pada keyboard.
Lalu tahan untuk menggeser ke posisi yang kita inginkan. Untuk menambahkan konten, klik pada slide yang diinginkan, tambahkan tulisan, kemudian isikan tulisan. Contohnya di sini kita tulis judul. Untuk mengganti gaya tulisannya dengan tombol teks yang diubah menjadi huruf dan warna, kita klik ini untuk mengganti hurufnya. Kita sesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Contohnya menggunakan Times New Roman dengan huruf 40. Untuk menghapus slide pada trouble slide yang ingin dihapus, lalu tekan delete pada keyboard. Contohnya kita akan menghapus ini, tekan delete pada keyboard, lalu akan otomatis terhapus. Untuk mengurutkan slide, klik tahan pada tangga slide, kemudian geser ke arah yang diinginkan, lalu lepas mouse. Contohnya seperti ini. Kita tinggal sesuaikan saja untuk mengurutkan slides. Font size, klik size yang ingin kita ubah, kemudian pilih menu design, lalu klik pada format background, lalu pilih jenis pewarnaan yang kita inginkan. Sesuai kebutuhan saja. Jika ingin mengembalikan background ke warna semula, klik Reset Background. Akan muncul ke warna yang semula. Untuk tombol Apply to All untuk menerapkan warna background ke seluruh size. Kita akan contohkan. Klik Apply to All. Akan otomatis menerapkan warna background ke seluruh size. Jika selesai, kita klik ikon close. Untuk menyimpan size, bisa menekan CTRL-S pada keyboard atau pada menu file, klik save. Pilih save dan sesuaikan kita akan menyimpannya di mana. Selanjutnya membuat PPT atau di slide dokumen, di aplikasi Canva. Sesuaikan nama yang kita inginkan, klik save. File yang kita tadi buat akan tersimpan ke dalam dokumen. Membuat PPT atau salindia di aplikasi Canva. Canva adalah aplikasi desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Aplikasi ini juga menyediakan beragam contoh desain untuk digunakan. Canva terdiri dari dua jenis layanan, yakni gratis dan berbayar. Pada layanan berbayar, Canva menyediakan Canva Pro dan Canva for Enterprise. Selain itu, pengguna juga bisa membayar produk secara fisik untuk dicetak dan dikirimkan. Selanjutnya saya akan mencontohkan membuat PPT atau salindia pada aplikasi Canva. Ya, kita buka Google Form dan search Canva, klik Canva, lalu klik Canva. Nah, karena saya sudah mempunyai akun Canva, maka akan langsung masuk ke akun saya sendiri. Namun apabila belum mempunyai akun Canva,
kunjungi situs www.canva.com, pilih sign up sesuai keinginan, yaitu bisa dengan email, Facebook, ataupun Google. Masukkan nama lengkap, email, dan password jika kamu sign up dengan email. Jika sign up dengan Facebook atau Google, maka lakukan authorized access. Setelah dari data terisi, klik sign up dan kamu sudah mempunyai akun Canva. Setelah login, akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Lalu, klik tombol yang kita akan gunakan. Contohnya, kita akan menggunakan presentation. Lalu, ada tampilan dengan berbagai macam template logo yang bisa dijadikan sebagai bahan referensi. Tinggal pilih saja template yang kalian sukai. Tentunya kita akan memilih template yang contohnya kita akan memilih template yang ini. Tinggal sesuaikan saja isi template yang akan kita gunakan. Contohnya ini. Di sini ada beberapa fitur, yaitu template. Tadi kita akan memilih template yang mana. Tinggal klik saja. Setelah itu ada elemen, berisi ikon-ikon yang bisa kita gunakan. Tinggal sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan kita. Ada pula kita bisa mengupload foto atau video di kolom upload. Lalu ada kolom teks. Apabila slide kosong, kita bisa memilih teks judul atau subjudulnya atau isi di dalam judul. Ini untuk menyesuaikan apa yang kita inginkan. Lalu di sini kita klik, contohnya ini bisa memilih font yang kita inginkan dan ukuran yang kita inginkan. Warna dari huruf bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Lalu ini bisa untuk membold huruf atau memiringkan huruf. Dan elemen ini untuk sesuai kebutuhan kita akan diperuntukkan di bagaimana. Lalu ini untuk semisalkan kita akan menggunakan untuk sub-sub, bisa ada lalu linear spacing kita bisa gunakan sesuai dengan yang kita butuhkan saja. Lalu efek bisa menggunakan sesuai dengan stylist kita yang akan kita gunakan. Apabila kita ingin menyimpan yang sudah kita buat, klik share, lalu download, pilih filenya sesuai tipe yang kita butuhkan. Contohnya dengan PDF, klik download. Lalu akan otomatis terdownload. Bisa kita lihat di dalam file.
otomatis sudah terdownload. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.